dua periode termasuk mengawal Kabupaten Magelang, dan kita berharap tentu khususnya Kabupaten Magelang juga ke depan semakin baik dipimpin oleh orang-orang yang tadi dingtekake Yai Labib, dipimpin oleh orang-orang yang tidak hanya memakai baju agamis, bertopeng agamis, tetapi kelakuannya jauh dari nilai-nilai agama. Ini ini yang kita harapkan supaya Magelang ini juga semakin maju. Dan hari ini keberkahan buat kita semuanya kalau Yai Labib ini Khatib Suriah PCNU Kabupaten Magelang, kita juga kerawuhan Khatib Am PBNU, PBNU ki sekarang orang meng Indonesia ya dunia. Yai Said rawuh. Ini surprise. Surprise Yai, mboten napa-napa. Nembe ngendikanan di dalam kalian MWCNU Borobudur juga rawuh Pak Camat, matur nuwun masih setia. Dan sebelum waktu kami haturkan pada Yai Said Asrori, kita berikan kesempatan secukupnya untuk Mas Agus Sugiono. Mas Agus Sugiono ini adalah salah satu dewan perwakilan daerah DPRD Kabupaten Magelang, tapi tidak dari dapil sini, sehingga nggak ada hubungannya ya. Aku ya ora njaluk sembarangan karo sampean lho ya iki. Disekseni kok ndak dikira wong ndang DPR, biasane cok ngono kuwi. Aku ya ora njaluk sembarangan karo Mas Habib lho iki. Ada. Tapi nek arep nyumbang ya ora tak tampa. Ora guyon. Ya, ini beliau kebetulan saya sebut saja enggak apa-apa supaya panjenengan juga kenal. Kita juga butuh pemimpin-pemimpin yang tadi tinggal kayak Yai Labib, muda. Wah. Ganteng mulai. Mas. Iki ora tau masuk surga. Ya. Ya. Ini adalah juga salah satu kader terbaik Kabupaten Magelang. Asli Pakis. Meskipun tampangnya milenial tapi sebenarnya Pakis, Bu. Pakistan. Dan Mas Agus ini sebelum jadi DPR dulu juga ya kesini ya. Wis pokoknya sering kesini gitu. Orang merdukun ora. Tapi kita saling sharing, saling diskusi dan lain sebagainya. Sebelum jadi DPR, saya tadi DPR, sekarang jadi DPR ya. Sekarang kita tagih ilmu-ilmunya, apa kiat-kiatnya juga supaya kita juga minta pesan kepada adik-adik pemilih pemula supaya juga punya wawasan kebangsaan khususnya soal politik. Kami serahkan Mas Agus. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kiai Haji Said Asrori, Khatib Am PBNU. Yang saya hormati ini senior, mentor, guru, nopo malih niki. Karena ternyata beliau itu jauh sebelum saya masuk ke kantor dewan, beliau sudah sangat nopo suhunya suhu. Rien kaulo itu Pak izin sebelum masuk ke dalam, saya itu awalnya di luar karena kebiasaan saya sukanya demo, Pak. Demo itu. Jadi sekarang di demo. Saya pernah ditanya suatu ketika, Mas, biyen sampean senengane demo, saiki di demo, rasane kepiye? Kula jawab hukum karma. Hukum karma nggih? Hukum karma. Kemudian yang saya hormati Bapak Habib Saleh, yang saya hormati Gus Waluyo, Pak Camat, Pak Danrim, Pak Babinsa, Pak Abed, dan Pak Camat sampun, dan para rawuh ingkang saged rawuh wonten pendopo napa niki Pak? Kisodong Panggung Nusantara. Jadi terima kasih, alhamdulillah, syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini acara yang sungguh-sungguh luar biasa Pak. Saya ini memberanikan diri ini cuman toko nih Pak.
Jadi kalau di sini temanya itu adalah ngaji, ini harusnya saya diganti Pak, nyantri Pak saya itu. Kalau ini ngaji kebangsaan, saya tak yang jadi santrinya, nyantri kebangsaan. Jadi saya ingat yang selalu masuk dalam pikiran saya itu begini. Ketika kita berbicara Hos Cokroaminoto nggih, beliau istilahnya semua pemimpin besar Republik ini pernah nyantri kebangsaan di tempatnya beliau. Mungkin terinspirasi dari itu, kemudian ke depan ngaji yang apa istilahnya, yang kebangsaan seperti ini mungkin bisa diperbanyak Pak Abed, tidak hanya jilid 1, bisa jilid 2, 3 dan seterusnya. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang jelas pada kesempatan pagi hari ini saya pribadi mengapresiasi, saya banyak belajar. Jadi ternyata leres apa yang tadi diaturkan senior Pak Ketua DPR Pak Kiai Labib, bahwa kondisi bangsa kita, kalau berbicara kondisi bangsa kita, leres seperti itu. Terkadang kalau kemudian kita mempertahankan ideologi kita, itu dianggap aneh. Tapi saya ingat kata-kata Tan Malaka, ideologi adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Ya akhirnya walaupun sendirian kadang-kadang dunia kayak aneh, sampean ki seperti ini. Nah itu bagian dari tantangan. Maka dari itu kondisi bangsa yang kemudian kita sampaikan apa istilahnya, cita-cita pendiri bangsa ini tadi ada Mbah Hasim, ada Syahrir, Tan Malaka, ada Soekarno dan lain sebagainya, yang menghendaki sesuai undang-undang yang pembukaan adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta kan gitu. Nah artinya kita sebagai generasi penerus, generasi pemuda ini ya harus bagaimana bisa melanjutkan apa yang kemudian menjadi cita-cita para pendahulu yang belum terlaksana. Berkaitan dengan politik identitas, tadi para master-masternya sudah menyampaikan banyak hal Pak Abed. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya posisinya itu mewakili ini kemauan santrine Pak, apalagi di sini semua sudah pada di tahapan yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Tapi yang jelas bahwa negara kita adalah negara yang kaya, negara kita adalah negara yang luar biasa, yang gemah ripah loh jinawi. Saking kayane, saking sugih bangsa kita, sampai Gus Plus itu nyiptake lagu, bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu jadi tanaman. Itu menggambarkan betapa kayanya bangsa kita, akan tetapi kita sadar bahwa kekayaan yang ada belum digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Itu adalah pagar betis bangsa kita, yaitu pasal 33. Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hari ini kami di Kabupaten Magelang di DPRD mungkin permasalahannya hampir sama, bahwa apa yang menjadi haknya kita hari ini belum digunakan sebesar-besarnya. Tadi disinggung Pak Abed, kita punya Borobudur, hari ini kita masih nonton Pak. Kenapa seperti itu? Izin, ketika saya keliling di beberapa daerah audien begini, saya selalu tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah main ke Magelang? Silahkan tunjuk tangan. Dari audien yang ada ribuan, yang tunjuk tangan tidak lebih dari 25%. Tapi kalau kemudian pertanyaan kita rubah, siapa yang pernah main ke Borobudur, itu hampir semua angkat tangan. Banyak orang taunya kalau Borobudur itu di Jogja.
Borobudur itu di Jogja, bukan di Magelang. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus, rekan-rekan sekalian, saya masih banyak belajar di Kabupaten Magelang berkaitan dengan semua hal, bagaimana sikap, terutama saya diberi amanah di partai saya juga akan tadi disampaikan ADART seperti apa itu menjadi catatan saya. Terus kemudian bagaimana penjaringan ke depannya atau menghantarkan direkomendasi siapa yang harus ini, sudah kita menjadi satu pertimbangan, menjadi satu catatan-catatan yang bagaimana turut serta bisa membangun Kabupaten Magelang lebih baik. Yang jelas terima kasih Pak Abed. Saya sebelum tadi disampaikan, sebelumnya saya derek Pak Abed, saya nyantri di sini. Saya nyantri sampai tahun 2013 akhir. Terus dirasa santrine kok ora iso diatur mungkin Pak. Terus kula di bucal ojo ning kene. Setelah niku kula melarikan diri Pak, karena sudah ken mencari sendiri. 2014 kula sampun nyalek. Waktu itu usia 21 tahun. Kula pun nyalek. Nggih, semester 2 kuliah kula pun nyalek dan alhamdulillah gagal. Nggih. Jadi 2014 nyalek gagal. Terus 2019 niki jane rada mboten niat nyalek Pak, wong kula wonten Jakarta. Wonten Jakarta, detik-detik terakhir nembe dipanggil, diperintah untuk niki. Nggih. Mungkin mengaten rasanya tidak elok kalau panjang kali lebar. Mohon maaf banyak penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.